Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi nih bersama kita di podcast Mandua Banyuwangi spesial Ramadan nih Kak tentunya. Betul. Ini bulan Ramadan hari kedua nih teman-teman. Jadi ini masih awal-awal puasa. Hari kedua puasa masih semangat kan? Harusnya masih semangat nih Kak, karena awal puasa bulan yang penuh berkah juga, dan juga ini sudah kita nantikan dari lama ya. Karena alhamdulillahnya kita bertemu lagi di Ramadan 2023. Dan semoga untuk Ramadan ke depan kita masih bisa bertemu terus ya. Amin. Nah, kita di sini sebenarnya mau ngapain sih Kak? Ini apa sih? Ini podcast teman-teman ya. Podcast Mandua Banyuwangi yang kembali lagi nih spesial Ramadan. Betul, yang namanya podcast ini ya pasti tentang bincang-bincang Kak. Pastinya, bincang-bincangnya santai atau tegang ini Kak? Santai aja lah. Santai Puasa-puasa aja. kalau tegang kayak gimana? Lebih capek ya Kak, ya? Karena menguras tenaga. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fia Kamendra Afida dari OSIS Mandua Banyuwangi. Dan saya Analfia Karimah dari OSIS Mandua Banyuwangi. Tentunya kami di sini akan memandu kalian semuanya, menemani aktivitas kalian semuanya di ngabuburit kali ini. Ya, kita apa akan, sih Kak yang kita bahas itu nantinya? Nah, kita ini akan membahas tentang, ini sigmanya dulu Kak. Oh iya, kita lupa nih. Segmennya kita sekarang berbeda teman-teman. Jadi kalau dulu kita ada spesial Ramadan saja, tapi sekarang kita ada nama segmennya nih. Ahmad, apa sih Kak nama segmennya? Nama segmennya itu Bicara Bincang Cerita Ramadan. Jadi itu baru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu di YouTube Mandua Banyuwangi sudah ada videonya nih. Kak siapa ya? Kak Danang sama Kak Masitoh nih teman-teman. Iya betul. Terus juga yang di hari kemarin itu juga ada video juga Kak. Iya. Ya, kalau pengen tahu ya dicek sendiri. Iya. Biar kalian semua wow juga. Iya, sangat wow juga. Tapi kali ini kita juga nggak kalah wow ini teman-teman. Kita narasumbernya orang famous, penting. Iya, orang penting. Iya. Oh iya. Dan kita mendatangkan yang sangat spesial. Beliau sibuk-sibuknya kita ajak untuk podcast ini untuk bincang-bincang. Nah, kali ini nih kita akan membahas tentang cara menjaga semangat kita biar tetap produktif, terutama anak organisasi ya Kak ya. Iya, nah anak organisasi juga teman-teman ini yang di Mandua Banyuwangi ini kan juga memiliki banyak organisasi. Ada berapa sih Kak? Ada berapa ya? 8 ya? Ada 8. Yang pertama ada OSIM, yang kedua ada Dewan DA. Ambalan, yang ketiga ada Kortip, juga PMR, Duta Perpustakaan, Duta Literasi, Duta Kebersihan, dan juga Takmir Masjid At-Ta'awun. Banyak ya berarti. Banyak sekali nih Kak. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, terutama adik-adik nih yang belum tahu yang mau masuk ke MAN, organisasi di MAN itu enggak hanya 3 saja kayak di SMP dulu kan, hanya ada OSIS, terus habis itu hanya ada DG sama PMR. Yang di Mandua Banyuwangi sekarang itu lebih banyak. Saya dulu aja juga kaget nih Kak. Kenapa? Sangat kaget karena organisasi sangat banyak di Mandua Banyuwangi. Betul, saya juga dulu kaget. Hah? Ini apa? Kok jasnya beda-beda banyak banget gitu. Iya, banyak banget. Jadi bervariasi. Betul. Gitu. Jadi langsung saja nih Kak. Langsung saja kita sambut ya Bapak Lukman Hakim SOR selaku pembina OSIS Mandua Banyuwangi. Bapak kita. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Oh, suasananya sangat gembira ya, Iya, ceria. sangat gembira, dan Pak Lukman pakai baju olahraga nih. Ini mau ngapain Pak? Kok pakai baju olahraga ini? Iya, mau olahraga Dok. Ya. Karena walaupun Ramadan ya kita tetap harus menjaga kesehatan dengan berolahraga. Masya Allah, itu Masya harus Allah. dicontoh ya teman-teman. Itu pesan pertama nih Kak, pesan pertama dari Pak Lukman. Berarti Pak Lukman ini sangat-sangat produktif ya walaupun Ramadan. Iya Kak, tentu saja. Tapi Pak Lukman, sebelum itu Pak Lukman belum berkenalan nih Pak. Iya, perkenalan. Teman-teman pastinya sebenarnya sudah tahu Ya, beliau seluruh- ini siapa gitu ya, karena Pak Lukman ini sangat famous ya teman-teman. seluruh Semua Man itu juga tahu. gitu. Heeh. Tapi kita langsung mendengar sendiri saja perkenalan dari Pak Lukman sebagai pembina OSIS Mandua Banyuwangi. Ya, terima kasih untuk
Vieka dan Ana. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, SOR ya. Ya. SOR itu kepanjangan dari Sarjana Olahraga. Ya. Dan selain di pembina OSIM, saya juga di sini mengajar jelas ya olahraga. Yes, ya. Yang diajar di sini kelas 10 sama kelas 11. Dan saya bukan asli sini. Asli mana, Pak? Belum tahu ini. Kok bubar? Kita chemistry-nya sudah Iya, dapet ini. sudah Ya. gini. Saya bukan asli Banyuwangi, tapi saya asli Gresik. Oh, Gresik. Ya, ditempatkan di MAN 2 Banyuwangi ini mulai tahun 2019. Ya. Oh, sudah lama ya, Kak? Sudah Ya? lama. Tapi alhamdulillah luar biasa, di tempat ini banyak sekali ilmu yang saya dapat dan juga bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Amin. Kami juga di sini juga bertemu dengan orang-orang Iya, hebat ya. Terutama Pak Lukman ini sebagai betul. pembina OSIM-nya kami itu sangat Bapaknya hebat kita. ya, bapaknya kita teman-teman. Nah, Pak Lukman di sini itu kan orang pendatang ya Pak. Betul. Terus tinggalnya di mana, anaknya berapa nih Pak? Kipo-kipo sedikit lah. Ya kita sedikit Ya, nih. di sini saya ngontrak ya. Oh, ngontrak. Ngontrak di, kalau sampean tahu, di depannya KUA itu Tegang. Oh, nggih. Ya, di Maron situ. Saya tinggal di sini sama rekan saya juga, guru sini juga, Pak Novel. Oh ya, Pak Novel ya. Besti. Kebetulan ada di sini orangnya di sini. Lagi Say hi ke mengawasi Pak Pak Lukman Novel. di sini ya. Ya, saya tinggal di situ sama Pak Novel, alhamdulillah sudah berapa ya? Sekitar 5 bulanan, karena sebelumnya memang saya di situ ngontrak sama anak dan istri saya. Kemudian alhamdulillah di Gresik itu rumah sudah jadi, anak-anak pengen ke sana juga pengen sekolah di sana. Akhirnya mereka tinggal di sana di Gresik dan saya sendirian. Oh, sendiri. Enggak sendiri kok Pak. Untung Enggak. saja ada Pak Novel di sana. Iya, enggak sendiri kan Pak, anaknya Pak Lukman ini banyak. Iya, banyak ada berapa? sekali. Banyak sekali nih. Enggak hanya anak organisasi, tapi anak-anak lainnya juga anaknya Pak Lukman. Jadi banyak sekali ramai teman-teman. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum itu nih, sebelum kita lanjut ke topik yang akan kita bahas, sebelumnya kan kita mau membahas tentang anak organisasi ya Pak Lukman. Nah, Pak Lukman di latar belakangnya dahulu itu pernah mengikuti organisasi apa saja sih Pak? Ya, ini memang saya tidak pernah memungkiri ya kalau saya bisa jadi seperti ini karena memang organisasi. Banyak sekali yang saya dapat dari dulu itu, karena memang dulu itu saya SMA itu organisasi pertama kali saya ikuti adalah pramuka. Pramuka. Nah, Dewan kemudian Anak. OSIS juga pernah juga, tapi sedikit ya, tapi lebih ke pramukanya dulu itu memang. Dari situlah saya mengenal apa itu organisasi, mengenal bagaimana apa namanya berkomunikasi, bersosialisasi, tanggung jawab, itu semuanya ada di sana semuanya. Karena notabene sebelum saya menjadi mengenal organisasi itu, ya tahu sendiri saya juga orang yang tidak jelas dulu. Kemudian saya kenal organisasi, alhamdulillah di sana sudah terbentuk di sana. Kemudian berawal dari situlah saya mulai mengajar, jadi pembina pramuka di pangkalan-pangkalan SD dan sebagainya. Kemudian langsung saja saya kuliah di UNESA itu. Nah, dari situ ikut juga BEM jurusan juga pernah di sana. Kemudian ketika lulus juga sama, saya juga aktif pernah menjadi pengurus Pencap Hoki Gresik, kemudian pengurus Pencap Pentang Gresik, dan di sini juga saya juga pengurus juga. Ya, Oh, pengurus juga. ya saya di sini pengurus Pencap cabang Florbol Banyuwangi. Kebetulan di sini jabatan saya jadi Binpres, Bina Prestasi di Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Lukman. Sangat keren loh teman-teman bahwa pengalamannya Pak Lukman ini tidak hanya di bidang organisasi tapi di olahraganya juga. Tidak kaleng-kaleng ya teman-teman. Iya, ya? tidak kaleng-kaleng. Sebelumnya Bapak Lukman ini pernah mengajar di mana saja Pak sebelum di MAN 2 Banyuwangi? Sebelum saya di MAN 2 ini saya memang GTT ya. Di pertama kali saya sebelum lulus itu saya memang di SDN Pranti. Itu sebelum lulus itu saya sudah ngajar di sana, kemudian lulus saya pindah di SD Menganti Permai. Nah, di sana karena tuntutan pekerjaan dan juga saya sudah nikah, dituntut untuk lebih
dapatkan nafkah yang lebih banyak ya. Ya, saya bagi tugas kalau pagi saya di SD Menganti Permai, kemudian kalau siangnya sampai malam jam 10 itu saya di tempat kebugaran. Namanya Bintang Sport Club. Di sana jadi trainer, jadi personal trainer, juga mengajar yoga dulu pernah juga. Oh, pernah mengajar yoga. Sama Thai boxing. Apa itu Pak Thai? Kok Thai saya nggak boxing pernah itu dengar? salah satu bentuk senam juga dengan kombinasi gerakan, pukulan, tendangan dan sebagainya. Sebenarnya juga workout itu namanya. Bisa dikatakan workout untuk bisa juga pembentukan otot, bisa juga pembakaran lemak dan sebagainya di situ. Banyak ya. Banyak sekali. Sampai bingung tadi. Iya, apa sampai saja? apa saja tadi ya. Nah, kemudian bakatnya banyak. setelah di sana saya nyoba itu daftar PNS, alhamdulillah daftar, tapi alhamdulillah sudah diterima, ternyata ditempatkan di Mandua Banyuwangi sini. Ya, Dan bertemu dengan kalian. kita Ya. semuanya. Gimana Pak? Menyesal apa mboten Pak? Oh tidak, Oh, tidak ada. Karena apa? Karena jalannya Allah itu yang terbaik. Betul. Apapun itu, jalannya Itu. Allah yang terbaik. Itu kualitas yang kedua teman-teman. Jadi jalannya Allah itu yang pasti itu yang paling terbaik yang dipilihkan sama Sang Kuasa. Betul. Nah, dulu Kak Vika juga sekolah di sini, apakah menyesal atau tidak? Alhamdulillah saya tidak menyesal karena saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak mendapatkan teman-teman baru dan beda-beda daerah juga. Habis itu banyak bapak ibu guru yang sangat Wow. luar biasa itu mendidik kami ya sebagai siswa-siswinya. Saya dulu juga gitu kayak, wow, kayak loh ini apa aja gitu kok banyak, hampir tiap bulan tiap ada sesuatu hal sedikit itu pasti dirayakan. Banyak Iya, sekali banyak kegiatan sekali ya. kegiatan. Jadi untuk adik-adik nih yang kemarin belum daftar jalur prestasi Mandua Banyuwangi harus daftar karena biar merasakan nih sekolah di mana itu seperti apa sih gitu. Nggak akan rugi pasti. Nggak akan rugi. Apa nih Kak selanjutnya? Apa ya? Oh gini Kak, aku kepo nih. Tadi Pak Lukman itu sahurnya pakai apa Pak? Kan di rumah cuman sama apa Pak Novel. Iya, jadi sahurnya Masak kan sendiri atau iya, gimana? ada istrinya kan ya Betul. yang menemani Pak Novel gitu. Ya, kita kan kompak. Kita harus kompak memang ya. Untuk sahur buka kita nggak khawatir. Banyak sekali dan buka di sana. Sahur nanti kita mengalami tadi yang kemarin itu kita jam 2 pagi kita memang sama Pak Novel tak bangunin untuk golek mangan. Oh, mengawali sekali Betul. loh teman-teman jam Pagi 2. banget, malam ya. Heeh, Saya betul. masih tidur tadi itu. Tidur masih. Kita sih bangkong, tapi saya sudah bangun. Semangat sekali tuh. Soalnya Sangat pakai apa ini Pak? Hah? Beli apa tadi Pak ini buat Karena adanya di sana itu ada nasi pecel, ya sudah kita beli nasi pecel. Karena kalau kita makan nasi goreng jelasnya nanti kita akan terganggu nanti puasanya. Tapi enggak sakit perut Pak? Tidak, aman. Oh, aman ya. Selaginya kita ada buah, kan kita di sini memang ada kulkas, kita juga sedia buah juga di sana. Sehat ya berarti ya. sehat. Jadi tidak hanya nasi pecel tapi Ada ada buahnya. Nasi pecel kan juga Iya. ada sayurannya Kak. Iya sama susu apa enggak ini Pak Lukman? Belum kepikiran untuk susu. Kan 4 sehat 5 sempurna ya Kak Ana ya. Bisa saja 5 sempurnanya itu nanti malam Kak. Iya, waktu kita buka. Iya, bisa ditambahkan itu Kak. Nah, back to the topic ini Kak. Nah, gini Pak, sebenarnya Pak Bapak itu punya pandangan nggak sih ke anak-anak organisasi dan juga siswa-siswi Mandua Banyuwangi tentang semangat mereka di bulan Ramadan? Apa makin loyo atau pripun Pak? Iya kan juga di bulan puasa ya, di bulan Ramadan kita harus menjaga makan, minum, bahkan nafsu amarah itu Pak. Kan Pak Luman juga bertemu dengan karakter yang berbeda-beda dari setiap siswa. Saya kira kalau menurut saya memang dari soal pandangan anak-anak organisasi ya di Mandua Banyuwangi, saya kira tidak akan loyo. Walaupun memang kita dalam 1 bulan ini kita ibadah puasa ya, saya kira tidak akan loyo. Kenapa? Karena di setiap orman-orman itu ada program ya, dari pembina juga, didampingi juga pembina-pembina juga. Pembina-pembina orman ini luar biasa sekali memang. Ya, karena memang sangat mengopeni yang namanya organisasi masing-masing. Dan saya katakan ada program. Nah, program inilah yang nanti yang membuat mereka itu tidak merasa loyo, tidak merasa semangat, karena terlebih lagi adanya yang namanya komitmen. Nah, kalau mereka sama pembina bisa menjaga komitmen ya,
dalam setiap kegiatan yang akan nanti mereka jalani. Saya yakin tidak ada yang namanya males, tidak ada yang namanya kita itu loyo. Karena apa? Semakin kita nanti banyak kegiatan ya, semakin kita mengikuti banyak kegiatan, saya kira itu akan tidak terasa kita puasa itu, tidak terasa. Bahkan kan kalau kita seumpama kita itu hanya dibuat tidur, dibuat istirahat, dengerin lagu dan sebagainya, tiduran, saya yakin malah kita akan terasa loyo, malah kita akan terasa lapar. Makanya di bulan puasa ini haruslah benar-benar banyak kegiatan gitu. Ya, Jadi betul. itu teman-teman, untuk teman-teman organisasi semuanya yang ada dimanapun, terutama yang lagi menonton nih, itu tadi kuncinya, jangan sampai teman-teman ini menyia-nyiakan waktu gitu di bulan Ramadan. Jadi harus tetap produktif. Bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, Kak. Iya. Pahalanya banyak. Kita tidur aja katanya dapat pahala loh. Iya. Apalagi kita melakukan aktivitas-aktivitas lain yang produktif, tentunya itu pahalanya tambah banyak. Iya, jadi tidak hanya tidur saja mendapatkan pahala, tapi beraktivitas itu pahalanya lebih berganda-ganda ya teman-teman ya. Ya, betul. Nah, sampai bingung nih Pak, mau ngobrol apa lagi nih sama Pak Lukman ini karena santainya sekali. Terus ini sudah sore juga, di sore hari ini. Pak Lukman apa lapar, Pak? Apa sudah? Oh Sudah tidak, mulai? tidak. Sudah Saya tidak lemas, pernah merasa lapar. Karena apa? Banyak kegiatan yang kita Oh jalani. iya ya, betul. kan? Lupa akan laparnya kita. Ini itu. kita Iya. hari-hari ke depan Ramadan ini Pak akan banyak sekali loh, Kak, Iya. kegiatan. Dan podcast ini akan menemani kalian selama 30 hari ke depan, insya Insya Allah ya Allah. teman-teman ya. Amin. Dan ini di balik podcast ini tuh banyak sekali ini apa namanya bintang-bintangnya juga ini. Ada banyak Cuman teman-teman. tidak tersorot kamera ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya tuh rame banget gitu ya. Makanya dari tadi itu kita kayak nahan ketawa Iya, nahan gitu. ketawa terus ini teman-teman ya. Pak Lukman kayaknya juga nahan tawa ini kenapa, Pak? Enggak. Saya memang seperti ini orangnya. Pak Lukman ini friendly. Tapi saya tuh dengar-dengar Pak, banyak sekali kayak siswa-siswa Pak Lukman itu kok Galak katanya. iya, Pak. galak. Saya takut gitu. Kok Iya. bisa, Pak? Kok bisa Pak, ada yang bilang gitu itu Pak. Ya, saya kira ya mungkin itu anggapan sebagian saja siswa. Padahal saya enggak loh ya. Saya sangat friendly sekali dan apa namanya tidak pernah memarahi juga, enggak pernah sih, jarangnya memarahi. Tapi kenapa juga saya juga nggak tahu kenapa kok mereka menganggap dan melabeli saya itu galak ya. Nah itu. Mungkin bukan Coba galak sekarang sih, saya Pak. tanya pada Fieka sama Ana, kira-kira pandangan jenengan sama saya gimana? Bukan galak sih kalau menurut saya teman-teman. Menurut saya tuh wibawanya Pak Lukman itu ada. Betul. Gitu, tegas. Dulu waktu saya awal-awal sekolah Giman, waktu itu kan belum guru olahraga saya bukan Pak Lukman, masih Pak Wala. Jadi pandangan saya Pak Lukman itu kan belum berbincang-bincang yang panjang juga ya. Jadi kayak wah Bapak ini kok tegas Kok gini ya, gitu. Kok saya takut kayak gimana ya, takut dimarahin atau gimana, padahal juga gak ngapa-ngapain. Terus, Waktu saya ketika kelas sudah 11, ya kalau Iya, kelas itu. 11 itu juga Pak Lukman tuh kalau mengajar itu sangat tegas kayak Iya. takut Dan ya, pertama gitu. kali Pak Lukman menyampaikan di kelas itu pasti yang pertama itu kontrak belajar teman-teman. Betul. Ini yang membuat teman-teman itu ingat selalu akan sama Pak Lukman, karena Pak Lukman juga setiap pagi itu menyampaikan apa Pak Lukman? Salam ya. Iya, Ya. salam. Ayo kita salam yuk. Salam yang luar biasa ya. Karena dimanapun kondisinya ya, yang pertama kali mesti walaupun itu siang, walaupun itu sore atau pagi, tetap saya tanya selamat pagi. Pagi, jawabnya gitu. Dan kita jawabnya Ya. pagi. Kenapa kok seperti itu? Karena saya punya pandangan bahwasanya di waktu pagi lah ya, kita masih fresh-freshnya otak kita, tenaga kita. Makanya semangat-semangat pagi harus kita dengungkan walaupun kondisinya malam, kondisinya kita sore, harus punya semangat pagi. Kemudian setelah saya mengucapkan selamat pagi, pasti saya bilang salam olahraga. Jawabannya. Jaya. Berarti salam olahraga jawabnya jaya. Memang itu semuanya ya. Insan olahraga pasti paham semuanya tentang itu. Walaupun kamu di KONI, walaupun nanti kita ada pertemuan olahraga sama insan olahraga, pasti yang pertama kali pasti salam olahraga. Dan itu akan terkenang nih teman-teman sama Pak Lukman ini ya. Kita doakan semoga Pak Lukman sehat selalu. Amin, dan amin. semua Terima kasih. guru-guru di sini diberikan limpahan rezeki yang banyak. Semoga Terus, diberi umur yang panjang. amin. Buat kita juga ya, Kak. Buat kita juga ya, semoga bisa meneruskan perjuangan Bapak Ibu guru nih Iya. yang sekarang sedang mengajar kami, mendidik kami.
ya walaupun kita nggak tahu ya Kak kita akan jadi apa di kemudian hari. Ya betul. Nanti kita jadi guru atau apa? Siapa kan tahu tidak. jadi presiden loh. Iya, Amin, amin. amin, Kan amin. tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Bisa saja yang menonton ini merupakan calon presiden. Calon-calon kedepannya. orang sukses. Makanya Ah. jangan tidur-tiduran terus, jangan malas-malasan, harus produktif. Betul. Kalau biasanya Kak Fieka kalau mau melakukan kegiatan dalam hari itu pakai to-do list gak Kak? Pakai wishlist apa aja nih yang mau dilakukan gitu? Kalau saya ya, kalau saya pribadi pakai hanya tetapi itu sebagai patokan saya saja. Karena gini teman, menurut saya ya kunci utamanya saya harus semangat menjalani aktivitas itu adalah mood saya dulu. Jadi tapi bukan berarti kalau saya enggak mood saya enggak menjalani aktivitas. Saya hanya menjalani aktivitas walaupun tidak mood tadi. Karena apa? Karena kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Betul. Apalagi bulan puasa. Kalau Kak Ana gimana nih, Kak? Kalau saya sih pasti, kayaknya saya itu setiap pagi atau enggak setiap pulang sekolah itu pasti bikin to-do list. Apa aja tugas yang harus dikerjakan, besok ngapain aja, itu biar tertata gitu loh Kak, terorganisir. Jadi enak. Kalau Pak Lukman gitu juga enggak Pak Pak? Lukman gimana nih Pak? Maksudnya untuk memulai hari sehari-harinya ataupun pada saat bulan Ramadan nih Pak? Ramadan ya. Iya. Ya tentunya saya juga punya yang namanya program juga ya. Program di mana dalam menghadapi bulan Ramadan ya. Yang tujuannya satu, memang gimana caranya kita sangat fit, gimana caranya kita bisa mengarungi puasa kita dengan benar-benar semangat itu. Jadi sebelum subuh ya, atau kalau memang sudah saya telat setelah subuh itu saya mesti berolahraga. Walaupun itu 20 menit atau 30 menit, enggak berat ya. Maksudnya enggak berat itu intensitasnya enggak tinggi. Intensitasnya enggak berat. Kita cukup jalan kaki saja. Sebelah kan ada RT Amaron ya, dari Pena nanti di sana. Dengan kita menghirup udara pagi, buat jalan itu akan menambah fresh kita. Setelah itu kita aktivitas terbiasa kan di sekolah, kemudian sorenya kita juga harus olahraga lagi, jalan atau mungkin kita buat workout kecil-kecilan, bisa nanti push up, sit up dan sebagainya, atau mungkin jumping dan sebagainya. Itu akan menambah prima kita dan lebih siap lagi dalam menghadapi puasa. Seperti itu. Kalau Kak Ana ini, kalau kita tadi ngapain ya Kak? Kita jarang olahraga, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Tapi berhubung Pak Lukman memberikan pesan yang tadi, kita akan lebih semangat olahraga karena masih hari kedua puasa, jadi banyak yang harus dilakukan ya teman-teman. Tapi nih Kak ya, biasanya kalau anak-anak OSIM ya terutama ya, setahu saya kan kumpul-kumpulnya ya di OSIM ya, namanya anak OSIM. Itu biasanya teman-teman itu sering olahraganya itu main basket. Iya, main basket. Saya padahal juga gak bisa basket loh. Di waktu sekolah di SMP saya itu gak bisa main basket kan. Sebenarnya sampai saat ini pun gak bisa. Cuman karena sering ikut-ikutan sama teman-teman, terus sering juga sama Pak Lukman itu kadang waktu kita main basket itu diambil bolanya terus diajarin atau gimana. Jadi kayak oh asik ya. Soalnya di pandangan saya itu kayak main basket itu keren gitu loh, soalnya saya gak bisa. Apalagi kalau sudah syuting masuk. Iya, itu Suatu membanggakan. puasan itu ya. Iya, suatu puas. Walaupun kepuasan. kalau sama 3 point masuk itu sudah. Apalagi pada saat bulan Ramadan kita melakukan aktivitas seperti itu, malah lebih nanti ndak inget kalau mau buka, jam-jam buka itu malah ndak inget gitu. Iya. Soalnya kan itu kan juga lebih apa ya, melupakan kita kepada yang namanya lapar itu tadi loh teman-teman. Betul. Bahkan kalau kita itu tidur aja, main HP aja, cepet rasanya kayak Capek sekali lapar, itu. padahal gak ngapa-ngapain loh. Tapi kalau kumpul bersama teman-teman, keluarga, Cerita-cerita, Iya, di jalan-jalan. Nanti nggak kerasa nanti. Iya Iya, betul. pasti Tahu-tahu nggak sudah kerasa. Tahu-tahu sudah buka. Nah, Pak Luman sendiri apa sudah punya plan nih Pak sama guru-guru atau sama siswa-siswinya, putra-putrinya untuk bukber gitu Ya, Pak? ya pastinya seperti itu, karena kedepannya nanti ya dari pihak guru-guru juga nanti ada juga buka bersama, kemudian dari organisasi pastinya juga nanti ada buka bersama juga, dan satu lagi ya kedepannya nanti ini ada juga organisasi takmir ini apa namanya, safari dakwah. Oh, Masya Safari Allah. dakwah ke masjid-masjid ya. Kita memang sudah sama Pak Haji Bisri memang sudah ngobrol soal itu, kita sudah maju ke proposal. Insya Allah nanti selama kita Ramadan itu nanti anak-anak kita
ya anak-anak Tamir, anak-anak Mandua Banyuwangi ini nanti akan ngisi ceramah di masjid-masjid. Masya Allah. Ini salah satu bentuk dakwah, Mandua Banyuwangi, salah satu bentuk pembelajaran buat siswa-siswa kita. Semoga kedepannya nanti bisa menjadi pendakwah atau penceramah yang luar biasa. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Saya rasanya langsung kayak pengen ngajak teman-teman yang masih SMP, Buat MTS, sekolah MTS ini ke langsung Mandua. masuk ke sini loh Kak. Banyak sekali manfaatnya loh, teman-teman. Betul. Padahal gak di bulan Ramadan aja kita banyak kegiatan. Iya, loh. banyak kegiatan. Nggak di bulan Ramadan Betul. padahal, tapi di bulan Ramadan lebih banyak kegiatan. Padahal kemarin itu sebelum Ramadan itu saya sering banget melihat teman-teman itu kayak lomba ini, lomba itu. Iya. Banyak lomba, ikut lomba dari luar. Pak Lukman juga sering menemani nggih Pak ya? Betul. Iya, Yang terakhir kemarin di KKO yang alhamdulillah siswa kita juara 3. Alhamdulillah. Terus Lomba agenda apa? lagi untuk yang agenda yang ke depan ini nanti kita juga persiapan porseni itu ya. Mulai kita tata mulai dari sekarang sudah tak kasih program latihan untuk yang anak-anak atletik dan juga anak voli, tinggal menjalankan saja. Kemarin kan programnya saya buat itu untuk sebelum Ramadan ya. Kemudian sudah jadi tapi belum tak kasih ke anak-anak karena bentar lagi kita Ramadan. Itu sudah beda program sudah. Program yang hari biasa sama program yang memang khusus pas puasa karena memang berbeda, nggak bisa disamakan ya. Intensitas set repetisi juga berbeda, tingkat kesulitan, tingkat lamanya latihan juga berbeda ya, itu. Kemudian untuk yang acara lagi itu kita juga tidak akan melupakan yang namanya alumni ya. Iya. Ya, alumni nanti kita akan undang, adakan bukber bersama, OSIS juga sama, mungkin berapa generasi, mungkin dari 4 atau 5 generasi sebelumnya kita undang untuk buka bersama. Saya yakin juga orman-orman yang lain juga sama akan melakukan hal yang sama seperti itu, karena dalam bentuk silaturahmi juga gitu, dan merekatkan kembali hubungan yang dulu mereka sudah di posisinya orman sekarang. Seperti itu. Dulu kita tahun lalu juga berapa generasi Kak? Kalau dulu itu 5 generasi. Nah, banyak ya. Ya mudah-mudahan besok 10 generasi kalau bisa. Amin, 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 amin. Jadi yang jauh-jauh yang sudah kerja, yang sudah punya anak bahkan kita ketemu lagi di Mandua Banyuwangi, tempat yang sangat-sangat memori ya, Penuh untuk- dengan memori, iya, penuh dengan masa-masa memori. SMA loh, Kak. Dan itu penting ya untuk koneksi dan link kalian nanti, dekati mereka karena saya yakin mereka lebih hidup lebih dari lebih duluan dari sampean, dan saya yakin pengalamannya juga dapat ya, dan posisi mereka sekarang juga jadi nanti itu ilmu bagi kalian nanti, dekati komunikasi, link dan koneksi. Jadi untuk kakak-kakak nih Kak, nanti kalau ada undangan untuk buka bersama jangan lupa datang, karena ini adik-adiknya ini sangat menunggu-nunggu nih pengalaman-pengalaman apa sih setelah keluar dari MAN. Kakaknya keluar dari MAN terus kan masuk universitas, terus kerja, bahkan mungkin punya anak, kan pasti banyak sekali pengalamannya. Gitu. Ini saya juga sangat tidak sabar mau bukber bareng gitu loh. Iya, Teman-teman sangat pastinya juga nggak nggak sabar. Tapi kalau biasanya itu ya, biasanya kalau misalkan awal Ramadan nih Pak, kan kita kumpulnya mesti sama keluarga. Betul. Jadi kita manfaatkan dulu waktu bersama keluarganya, keluarga masing-masing, sama teman-teman, bisalah nanti akhir-akhir Ramadan gitu. Selanjutnya apa nih Kak? Kayaknya kita sudah kehabisan topik ini Pak. Gak kehabisan sih, kehabisan waktu. Oh, ini. kehabisan waktu ternyata. Ini kayaknya tadi cuman pengennya sih tanya ini aja. Kok Iya, tiba-tiba cuma kesana kesini. Simple Pak Heeh. sebenarnya, cuman kita keasikan ngobrol, soalnya chemistry kan sudah dapat Iya, Pak Lukman ini ternyata asik loh teman-teman. asik, friendly. Jadi Betul. kalian kalau mau curhat nggak apa-apa Pak Lukman ya Pak ya. Jangan takut. Apalagi kalau tidak ada kamera, Iya, saya yakin iya. lebih lama lagi. Iya, kalau nggak ada kamera bisa 1 jam lebih teman-teman ya. Bahkan kita bisa seharian ngobrol-ngobrol ya Kak. Iya, ya? karena kan Banyak ngobrol-ngobrol yang itu kan dibahas. banyak sekali kan manfaatnya gitu. Jadi teman-teman yang katanya takut sama Pak Lukman, takut gini. Pak Lukman jangan galak. ya. Nggak. Itu sebagai bentuk profesional saja ya. Kalau di kelas ya memang cara mengajarnya seperti itu. Tapi kalau di luar kelas orangnya sangat asik, friendly. Coba disapa sekali. Iya. Dan kan ada pepatah juga kan, tak kenal maka tak sayang, makanya harus kenal dulu sama Pak Lukman, baru merasakan sayangnya beliau. Ah, Selanjutnya yang
apa ya, kita bisa menyampaikan banyak-banyak terima kasih ke Pak Iya, Lukman karena sama-sama. sudah meluangkan waktunya di bulan Ramadan ini. Harusnya Pak Lukman jam segini sudah Sudah keliling sudah Iya. 4 kali putaran di kemarin sudah. sudah harusnya olahraga, sudah harusnya masak mungkin ya Pak Lukman ya buat Kalau kita buka. lemes kita Kak. Iya, nggak kalau bisa kita kayak lemes gitu. Kak, kita menunggu ibu saja ya masak ya. Kita menunggu ibu saja ya masak. Kalau Pak Lukman mau masih jogging, terus nanti kalau sudah buka ya mungkin Pak Lukman sama Pak Novel kan satu kontrakan, nanti masak Betul. bareng gitu. Kok saya jadi memikirkannya Kak lucu ya? Iya, saya mungkin juga lucu nih teman-teman nih. Kalau masak bareng nggak mungkin lah. Makan bareng bisa. Oh, ada bareng bisa. Oke, jadi gimana kalau kita jargon Kak? Oh iya, teman-teman nggak tahu ya jargonnya OSIM itu apa. Makanya ini apa ya, kita perkenalkan nih untuk teman-teman semuanya, jargonnya OSIM itu apa sih? Nah, ini kayaknya Kak Vika aja deh yang mimpin. Kenapa nggak Kak Ana aja? Gimana ya? Ya Kak Vika aja deh. Iya. Nanti aku Ya udah, mempraktekkan aku aja. Ya, nanti kalau saya bilang Osmandawangi, orang sukses Indonesia selanjutnya. We are the next success people. Salam OSIS, salam cinta gitu. Oke. Kita ulangi lagi ya Kak. Yang kita harus semangat nih Kak, karena kan jargonnya OSIMnya kita gitu Kak. OSIMnya bersama. Ini apa ya? Penampung aspirasinya semua siswa-siswi Man 2 Banyuwangi gitu. Langsung aja ya Kak. langsung. Osmandawangi, orang sukses Indonesia selanjutnya. We are the next success people. Salam OSIS, salam Salam cinta. Nah. Salam cintanya gini teman-teman. Itu tadi iya, kakak-kakak ini kakak yang ada di belakang ya, itu ikut teman, jargon. ikut jargon. Cuma sambil kayak gitu-gitu Iya, doang. cuma karena nggak mau berbicara lebih yang lantang gitu ya. Padahal gak apa-apa loh padahal. Iya, enggak apa-apa sebenarnya, biar rame aja ya Kak ya. Lanjutnya ya, semoga apapun yang kami bicarakan, kami bincangkan hari ini bisa membawa barokah untuk kalian semuanya. Amin, amin. Dan dapat menjadikan pelajaran-pelajaran dari, terutama pesannya dari Bapak Lukman Hakim selaku pembina OSIM, bapaknya kita semuanya juga. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, siswa-siswa Man 2 Banyuwangi maupun yang mau masuk ke Man 2 Banyuwangi. Ataupun dari siswa-siswi sekolah lain ya Kak Iya, ya. sekolah lain juga terutamanya. Nah, untuk teman-teman terima kasih sudah nonton kita. Dan terima kasih sudah mau ini melihat kita berbincang-bincang kali ini, sore hari ini, mau apa ya, menemani sorenya kalian, ngabuburitnya kalian bersama Pak Lukman juga. Nah, jangan lupa untuk terus tonton podcast Man 2 Banyuwangi di channel YouTube Man 2 Banyuwangi. Jangan lupa like juga dan juga subscribe. Komentar juga gak apa-apa. Komentar juga enggak apa-apa, harus meramaikan nih, apalagi siswa-siswi Man 2 Banyuwangi terutamanya. Baik. Dan kalau mau kepoin untuk organisasi maupun kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di MAN selama masa Ramadan, bisa cek ke Instagramnya Man 2 Banyuwangi. Dan nanti banyak Instagram lainnya dari orman-orman. Orman itu apa Kak? Nah iya, pasti kalian dari tadi sering banget dengar kata orman. Orman. Orman itu singkatan dari organisasi MAN. Man. Iya, Jadi Man. itu nama singkatan dari kakak-kakak yang dulu untuk apa ya, dilestarikan sama kami-kami yang ada di bawahnya gitu. Itu namanya orman. Organisasi MAN. Jangan lupa kepoin ya teman-teman. Oh iya, ini juga ada jurnalistik Man 2 Banyuwangi. Ekstranya juga banyak sekali teman-teman. Dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya lagi. Saya ndak habis-habisnya ini, ndak capek-capeknya bilang terima kasih. Karena berapa ini sudah subscriber Man 2 Banyuwangi ya Kak ya? Banyak loh Kak. Banyak, Ribuan. harus lebih banyak. Karena kan kontennya kita menarik Iya. teman. Saya aja ndak bosen loh, apalagi kalian yang masyarakat yang luar yang ndak tahu ya kesehariannya siswa-siswi MAN, Bapak Ibu guru MAN, pasti kepo nih. Oh iya, nah itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Analvia Karima dan rekan saya. Vika Nur Afida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye Kak. Say bye, Pak Pak Lukman. Ya. Bye.